bisnisnya restoran beberapa M itu gimana nasibnya gitu kan. Selamat datang di Rif bersama dengan Uki Riantori dan Tori Andromeda. Senang sekali. Ya kita saudaraan emang ya. Saudaraan, jadi kita ini sebenarnya kakak adik yang lama terpisahkan. Bukan kakak beradik bukan. Katak beradik. Katak. Beradik. Talk show kita Rif ya, persembahan dari Rif Project pastinya. Nah, Uki, untuk Rif ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak sekali bersama dengan band-band. Ya, pastinya barengan sama musisi-musisi ya, baik lokal maupun nasional. Betul sekali. Interlokal ya. Interlokal, lokal, pokoknya semua kita terima. Come kalau misalnya pengen mampir-mampir ke sini boleh banget ya. Dan untuk episode perdana ini karena kita full musik ya. Iya dong. Kita akan mencoba. Dandanya udah gini. Si BGB, ya kan? Udah ini banget lah ya, hardcore punk banget. Aceh. Ini berarti nggak jauh-jauh dari itu kan? Iya dong, karena band yang satu ini, aku bilang luar biasa ya. Iya. Karena dari berbagai background ya, ada pengusaha, ada yang berusaha, ada yang sedang diusahakan, ada yang pokoknya usaha-usaha lah pokoknya. Ada yang orang India. Oh iya. Langsung saja tidak berlama-lama lagi, ini dia The Carrion. Yang hari ini luar biasa banget ya. Luar biasa karena senyumnya cerah-cerah. Habis mandi kayaknya. Ya, habis mandi. Ini aura-aura habis mandi nih. Ini mumpung malam Jumat ya. Oh iya. Ini kayak mandi junub deh. Perkenalan dulu siapa aja The Carrion ini. Ya. Oke, dari sini dulu ya. Oke. Aku Esa. Vokal. Oke. Terus selanjutnya? Gue Dika. Oh, Dika. Anjay. Sekali-kali dong nama gitu. Asli. Pegang gitar. Oh, pegang gitar. Oke. Terus selanjutnya? Nino main bass. Oke. And then? Riko. Kak Riko. Iya. Drum. Kayaknya dia di rumah. Di rumah. Ya pokoknya kita akan coba kulik habis-habisan The Carrion ini. Ini salah satu mungkin kalau ngomongin sejarahnya ini mungkin baru ya, bisa dibilang baru lah ya. Ya, jadi bisa dibilang mereka adalah band baru yang ternyata di Madiun ini juga namanya udah lumayan. Lagi hype. Iya. Karena ternyata pergerakan mereka cukup cepat. Masif ya. Masif sekali ya. Kalau bilang masif. Nah, kita langsung aja tanya sama leadernya siapa berarti? Semua leader. Kalau aku bilang sih semua permen ya. Kita itu berdiri sama tinggi, duduk sama saja. Gitu lah. Iya. Karena memang Mas Riko ini memang Riko nggak suka konsep-konsep MLM ya. Piramida. Nggak mau. Oke, mungkin dari manusia berkaos Morpheus Law ini, silakan bisa dijelaskan. Ini The Carrion ini awalnya seperti apa, Hesa? The Carrion awal itu kita, kalau nggak salah di pertengahan tahun 2022, kita terbentuk. Awalnya sih memang COVID ya? After COVID ya? After, ini band pasca COVID jadi. Post-COVID. Ya, post-COVID itu. Bukan post-punk, post-COVID. Ini genre baru ya? Genre baru. Ya, momennya bertepatan pasca COVID, jadi waktu itu ya kita sempat ketemu untuk ngobrolin gimana kalau kita bikin grup lagi atau main musik lagi. Ternyata kita sebenarnya berlima ya, karena satu berhalangan hadir ya, si Dani. Awalnya kita punya visi misi yang sama gitu lah. Kita punya passion dan hobi yang sama di musik genre yang sama, dan akhirnya oke lah kita coba bikin band, kita bikin karya juga. Siapa tahu nanti bisa diterima oleh masyarakat gitu atau pendengar gitu. Ya. Dan pada akhirnya The Carrion ini mantap untuk mengusung genre metalcore, betul? Iya, sebenarnya kalau rumah besar mungkin ya itu metalcore, tapi kita nggak lupa juga masukin unsur-unsur musik yang lain kayak hardcore, punk, rock. Oke. Ya masih di jadi sekitaran itu spesifik aja. gitu ya. Intinya masih di ranah bawah tanah lah ya. Iya, bawah tanah. Kuburan. Iya, bawah tanah ya. Oke, jadi bisa dibilang nggak cuma metalcore ya. Masuk ada hardcore-nya ada. Terus bisa dibilang kalian juga ngusung
metal modern ya. Betul. Modern metal ya bisa. Modern rock, modern metal. Ya. Oh, new school. New school, old school. Bisa lah. Intinya apa aja gitu ya. Oke. Berarti eksplorasi musik yang The Carrion lakukan ini selalu ada gitu ya. Maksudnya tidak terkurung di satu genre tertentu saja dan di situ terus gitu, tapi ada beberapa eksplorasi musik lain. Ya kita selalu ya bermain di semua ranah ya. Maksudnya yang masih sesuai dengan apa yang kita dengerin, apa yang kita senengin. Yang penting apa yang kita senengin bisa disenengin orang banyak, tapi tidak jauh dari pakem-pakem tadi yang kita ceritain gitu. Mungkin teman-teman bisa nambahin. Oh jadi ini ya, bisa dibilang Carrion ini adalah dari masing-masing teman-teman ini kan yang ada di sini nih, mereka ini punya background suka musik apa, maksudnya terinfluen oleh siapa, akhirnya dijadikan satu seperti itu ya mungkin ya saya. Nah mungkin kalau ngomongin selera masing-masing deh, dari Hesa dulu sampai ke Rico. Ya, influence-nya apa sih sebenarnya? Ya nggak jauh dari musik punk, hardcore, metal juga. Cuman kalau spesifik ke band apa sih? Kalau saya sih lebih kayak band rock suka, misalkan kayak 90s rock, Seattle Sound, Pearl Jam, Alice in Chains, suka gitu Grunge itu, Soundgarden terutama, suka di situ juga. Oke. Nika? Dangdut sih. Memang paling menguntungkan sih itu. Enggak. Memang yang paling banyak cuannya sebetulnya. Sekarang yang paling banyak cuannya itu sih. Oh, jadi aku tahu nih. Dika hari lagi melacur ya. Oke, benar. Kamu melacur ya, Dika ya. Tapi yang untuk ranah underground-nya sering dengerin apa? Biasanya Necrophagist. Necrophagist. Ya, seperti itu. Sebenarnya semua genre sih suka. Dari jazz, blues semua. Semua aku seneng. Nggak ada yang nggak seneng lah. Jangan ngotot gitu bang. Kayak galak banget orangnya. Ya bilang ya. Ampun bang. Oke. Kan. Dari aku suka. Mau gas udah. Oke. Lanjut ke Kak Nino. Kalau aku sih lebih ke rock ya, jadi kayak Foo Fighter. Terus kalau British aku juga suka Coldplay. Terus ke funky juga dulu aku sering dengerin Red Hot juga seperti itu. Kalau Indonesia mungkin pakai Cobra kayak gitu. Ya dulu aku masih sering main zaman di festival musik kan dulu kan. Oh iya. Dulu kan banyak festival. Iya, dulu. Nino nih sering main dulu nge-slap gitu. Nge-slap. Neng. Iya. Dia teknik slapping gitu suka ya. Tapi teman-teman di sini ketemu malah banyak ngasih referensi musik baru sih. Yang dulu mungkin jarang aku dengar. Ya, setelah masuk The Carrion, pada akhirnya ada referensi musik baru yang justru didapat gitu ya. Tapi kalau Corona tetap metal. Kalau Rico? Kalau aku lebih ke sebenarnya ini dari perjalanan bermusik ya. Dari dulu waktu sekolah SMA memang seneng festival, jadi udah ngulik kayak rock lama kayak Gables, kayak Edane atau apa pada zamannya itu kan, cuman masih rock ya, lebih ke rock. Ya, lebih ke rock dan lebih ke festival pada waktu itu. Eranya berarti malam. Dan kebetulan mungkin background kita itu sebenarnya dulu sama-sama pemusik, cuman kita nggak di satu frame. Oh iya. Terus di tahun 2009 mungkin 2010 saya sama Nino bareng nih awalnya, cuman belum ada Hesa sama Duren. Pada waktu itu kita jalan, cuman di situ aku ngerasa tuh kayak wah, bermusik tuh kayak terpenjara gitu. Karena pada waktu itu kita harus memainkan sebuah musik yang sangat-sangat beruang tadi. Apa ya? Nggak cool banget lah gitu. Oh iya. Oh jadi nggak sesuai dengan hati nurani ya gitu ya. Untuk nyari cuan berarti kan niatnya waktu itu. Bukan kebutuhan sih, lebih kebutuhan. Anda kan bisnisnya sudah banyak. Makanya kemarin saya kaget gitu. Rico ini apa namanya drummernya The Carrion. Bisnisnya restoran beberapa M itu gimana maksudnya gitu? Kan aku bilang tadi di awal juga gitu kan. Ini adalah band para pengusaha. Kaya berarti ya. Tapi bisnis alhamdulillah jalan. Berarti bisnisnya itu uangnya untuk menghidupi idealis. Gini. Kan rekaman butuh duit juga. Berbisnis itu kan butuh memeras otak nih. Oke. Iya benar. Nah, bermusik itu butuh yang otaknya harus diperas apa nih? Kalau udah nggak ada yang diperas kan
nggak ada yang bisa buat hidup. Jadi kita meresnya di kerjaan, perasaannya ini kita bawa ke musik, ada lagi yang diperas, terus diperas lagi. Oke. Ini kayaknya ada apa namanya ilmu baru. Iya, meras memeras. Remas meremas ya. Oh, beda itu. Mau saya lanjutin lagi. Ini meras bukan meremas ya. Remas meremas ya. Oke, jadi seperti itu ya Riko ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sementara ini kalau aku lihat nih kalian namanya The Carrion ya. Yes. Kenapa sih ngasih nama itu? Nggak ada makna tersendiri. Kenapa tiba-tiba Bisa dulu yang pikiran ngasih ini nama. gitu? Awalnya Kenapa ini, bisa? karena gini ya, waktu itu sempet nyari-nyari nama band gitu. Ya, terus akhirnya ketemu kayak dari Carrion, pernah denger lagunya dari Parkway Drive, Carrion. Terus aku cari, apa sih Carrion itu? Itu kayak lebih ke bangkai. Gitu. Ada juga Icon Game, tapi sebenarnya lebih ke bangkai gitu. Maksudnya filosofinya adalah ketika ya kita akan berada di bangkai. Jadi kita harus buktikan atau kita kasih yang terbaik sebelum kita cuma jadi bangkai. Even kita jadi bangkai tetap ada yang bisa dinikmati gitu, sisa-sisa karya kita. Ini saya setuju banget. Iya, ini Karena- orang ini berarti religius. Luar biasa. Dia Alhamdulillah, Hirobilang. Jangan-jangan dia ustadz nih. Anda ini walaupun bandnya metalcore tapi memikirkan akhirat ya. Oke, bener. Kalau aku bilang sih metal boleh, tapi harus amal gitu loh. Iya. Amal Amal jariah. jariah, iya. Ini jadi obrolan apa? Tapi saya setuju banget ya bahwa musisi atau seorang pekerja seni itu kerennya adalah ketika dia udah nggak ada di dunia ini, karya-karyanya masih ada, entah itu lagu, entah itu lukisan, entah itu apapun itu gitu, masih bisa dinikmati orang lain gitu. Kita kan nanti pasti jadi liang lahat semua ya, tapi kan karyanya everlasting gitu loh, masih Betul. bisa. Iya sih, kalau dibilang Hesa bener ya. Namanya orang hidup kan nunggu mati kan. Iya. Orang hidup kan nunggu mati. Betul. Tinggal tunggu waktunya aja. Cuman kalian pengen membuat karya yang luar biasa. Ada makna ketika kita masih hidup gitu loh, yang bisa kita tulis. Bukan sesuatu yang sia-sia gitu ya. Hidupmu full of meaning banget ya. Enggak sih ngomong kosong gitu. Ini nih, jangan-jangan terakhir dia ngomongnya, enggak sih ini kebutuhan konten. Itu benar. Karena di depan ada kamera aja. Tadi kalau udah. Aduh. Tapi yang menarik adalah begini. Kalau melihat Hesa ya, kalau mungkin teman-teman yang lama di Madiun pasti udah tahu kalau Hesa. Lama band-bandnya juga ya kan dulu dengan End of Your Life-nya. Dan mungkin beberapa project yang tidak terhitung. Sempat seband juga. Bahkan sempat seband juga kan. Nah, kenapa nggak bosen-bosen untuk bikin band? Kan ada beberapa temanku nih ya, yang pada akhirnya tuh nyerah gitu loh. Karena bandnya nggak jadi terus gitu. Nggak jelas. Yes, marah-marahan terus lah, apalah. Akhirnya ada titik dia nyerah untuk, udah aku udah stop dari musik, mendingan aku kerja aja untuk menghidupi keluarga atau anything lah, family dan lain-lain. Kenapa pada akhirnya masih ngeyel untuk ngeband? Ngeyel. Seperti kata Riko tadi, ketika kita kan masing-masing punya pekerjaan di luar musik ya. Semua dengan lini usaha, pekerjaan masing-masing. Ketika udah kita meres otak untuk hidup, kita juga pengen kita punya waktu juga menghidupin passion kita. Gitu. Jadi kayak kita hidup itu nggak cuma untuk kerja, tidur, bangun lagi, tapi ada karya yang bisa kita share juga. Tapi bosan nggak sih sama apa namanya ya, namanya band kan ada ini ya. Ya pasti ada Gesekan kayak gitu pasti ada. Dan itu kadang bikin nyerah di musik tuh itu. Dinamika itu pasti ada, itu kan fluktuatif ya, naik turun. Tapi itu malah jadi kayak memperkuat kita di sini. Ya, jadi dia nyikapinnya dengan kedewasaan gitu ya. Jadi saling kenal satu sama lain gitu. Jadi it's not about saling band. cinta. It's not about Gitu band. ya? Nggak cuma band tapi ini family. Ini Oh iya benar. Kita kan udah kenal lama toh, udah kenal tahun-tahun yang lalu. Jadi udah tinggal klik-klik itu aja. Betul sih ya, kalau dibilang Hesa bener ya. Iya. Karena memang sebuah band itu akan bisa everlasting ya. Artinya segala sesuatu mungkin ada sedikit gesekan itu pasti bisa diomongin ya. Diomongin dan tentunya dengan kepala dingin ya. Seperti itu tuh juga mendewasakan kita ya. Maksudnya kayak semua bisa diobrolin kok. Semua pasti ada jalan keluarnya gitu. Dan kadang memang perbedaan ya, namanya orang kan beda-beda ya. Ada yang pada akhirnya menyerah di titik kayak gitu, ada yang pada akhirnya tetap survive untuk menghidupi idealis dan juga passionnya itu gitu. Betul, itu kan buat pilihan aja ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau Riko. konsep menyerah itu kan sebenarnya balik lagi ke tujuan mereka bermusik itu apa sih? Apa sih kamu ngapain? Jadi kalau emang dia
si person-person ini tuh membuat band terus dia meletakkan ekspektasi yang terlalu jauh atau mungkin nggak masuk akal, akhirnya itu yang membuat di tengah perjalanan matilah. Males gitu ya, males ya. Akhirnya jadi jatuh. Nah, kalau di kita ini, Carrion ini sih sebenarnya nggak terlalu ngeset kita mau goals apa sih, enggak. Cuman let it flow ya. Balik lagi dari background kita masing-masing seperti itu, terus akhirnya kita membuat sebuah grup, terus kita bermusik. Itu sebenarnya minimal kita menikmati hasil karya kita sendiri. Kita aja nggak usah dulu. Kecuali kalau misalkan kita nanti anggap saja kita masak nih. Aku masak nasi goreng, tak makan sendiri, oke, kenyang. Temanku masak kenyang. Terus kenyang, oke, coba sih kita kasih ke teman. Mas Tori makan. Enak nggak? Oh, kalau enak ya udah diterusin. Misalkan itu pun enggak jalan ya wis. Yang penting kita bisa nikmati sendiri. Kita masih tetap jalan. Seperti itu aja. Jadi kalau misalkan kepikiran bubar atau enggak, sebenarnya bubar itu enggak ada di kamusnya Carrion sebenarnya. Anjir, gitu ya. Karena memang seperti itu. Iya. Jadi mereka jalannya sih sesuai apa yang ini sih. Maksudnya ya udah jalan-jalan aja gitu. Gak ada tujuan. Maksudnya bukan gak ada tujuan, tapi tidak terlalu ekspektasi tinggi. Iya, nggak expect keterlaluan gitu loh. Betul. Berarti tidak ada ekspektasi untuk sekali main dibayar 100 juta. Enggak. Yang kedua didukung kalau sekarang itu lebih mudah. Ketika kita membuat karya, kita nge-publish, kita membuat bisa dikerjakan sendiri kan. Kita mau nyimpen atau apapun itu platform-platform banyak. Betul. Dari segi elektronik ataupun kalau dulu kan kita harus bikin rekaman, kirim kan gitu. Label, seolah-olah harus masuk label dulu. Iya, itu dulu tuh. Kita bikin mindset dulu kan kita bikin single, kita keluarin, ya udah, itu adalah sebuah pencapaian buat kami. Jadi mereka ini bisa dibilang kayak gini, Tor. Mereka ini boleh dibilang mereka ini nggak money oriented. Ya udah jalan-jalan aja gitu kan. Ya walaupun kalau itu nanti bonus ya kita nggak nolak sih. Benar, aku sih setuju, itu setuju. Yang penting kita bisa enjoy. Setidaknya itu dijalani dengan ikhlas gitu ya. Iya karena hobi sih ya. Karena hobi memang sukanya ngeband musik semua sukanya. Kalau saya sendiri backgroundnya dia seorang pengajar ya, dunia pendidikan ya, dosen ya. Ini sekedar tahu. Pengajar itu tukang menghajar. Iya, pengajar. Iya. Slap. Slapping dia slapping ya. Ya kalau dia slapping bass, beda lagi. Slap ya. Oke, dia pengajar. Kalau ini kuliner. Satpam BRI bukan. Bukan lagi. Bukan. Jadi tapi tadi Kak Nino dan Kak Dika coba. Pada akhirnya sepakat nggak sama statement Rico dan Hesa? Sepakat. Tanpa kita ngobrolin seperti ini kita udah sama-sama tahu lah kemana. Dari hati ya. Dari hati. Berarti kalau misalnya ada momen di mana kalian tuh diem-dieman atau mungkin nggak ada progres itu ya udah gitu. Tanpa ada kata bubar. Enggak, kalau itu selama ini sih yang paling cerewet sih biasanya aku. Biasanya. Jadi kalau teman-teman itu ada yang suka kebatinan kayak gitu-gitu kan. Nah, berhubung aku nggak suka biasanya ya langsung tak florin. Misalkan di grup atau apapun ini, ya apa ini? Apa sih? Kita mau ngapain habis ini? Udah gitu aja. Tapi mau ngapain ini bukan berarti kita mengejar sesuatu enggak. Iki udah lama nih nggak ada ngapain. Ya minimal ngopi-ngopi lah atau apa. Ya, sesimpel itu ya. Enggak selalu ngobrolin atau masuk studio tuh enggak. Oke. Nah, sementara untuk ini bapaknya galak gitu. Udah mana kumisnya sepager kabupaten gitu. Gede banget. Iya. Oke. Jadi untuk pengalaman ini ya, untuk kalian ke manggung. Ini sementara ini memang di Madiun aja atau gimana nih? Ya, udah kemana aja? So far Madiun ya. Gigi kecil gitu ya. Masih gigi kecil gitu ya. Kelas tahun lalu sempet kita juga di itu yang di Caruban. Oke. Kemarin juga di Gor itu. Terakhir kita main itu. Dan ini di Rock Indonesia. Jadi buat teman-teman ya, siap untuk menonton biasa kalau bilang ya. Luar biasa. Hari Sabtu jam. Nanti lihat di Instagram. Oh iya, Instagram kalian boleh dong. Sama ini
Terakhir, karya-karyanya dong, ini udah berapa lagu? Oh iya benar. Di platform mana aja dan bisa didengerin di mana aja? Oke. Ini semua kamera ya? Iya. Jadi kalau mau cek kita di @thecarrion_official, ada YouTube, ada Instagram, ada email juga. Terus kita udah ada 3 lagu, ada New Awakening, Justify sama Unyielding Suffering, dan masih akan jalan untuk beberapa lagu yang kita produksi. Sedikit cerita, mungkin lagunya itu bercerita tentang apa biasanya? Banyak kan tentang kontemplasi, tentang kritik sosial, ya, tentang bagaimana kita berjalan, journey of life kita. Kehidupan sosial ya? Kehidupan sosial kita, nggak jauh-jauh dari itu. Juga kritik sosial, sistem kritik sosial. Oke. Seperti itu. Alright. Oke, terakhir harapan dan ke depan mungkin ada proyek-proyek apa? Ya, ada proyek-proyek ke depan yang deket-deket ini mau dilakukan, mungkin video ya mungkin dari Rico dulu. Yang paling deket kita masih tetap nyiapin beberapa single juga. Kita mau masukin ke beberapa platform. Habis itu kita mungkin bikin video klip. Kita ngejar mungkin EP supaya kita bisa minimal. Ya, balik lagi ke nasi goreng nih. Ini kita punya nasi goreng gitu. Oke, benar-benar. Oke. Kita planning paling dekat. Kan Dino? Ya sama sih kan kita. Kurang lebihnya sama satu ya. Sama ya. Jadi sama pasti ya. Karena memang mereka udah nyatuin visi. Betul. Tetap produksi lagu terus. Harus produktif. Intinya tetap let it flow, apapun yang terjadi tetap dijalani saja karena ini sepertinya menjadi passionnya teman-teman di The Carrion. Jadi saya pikir kalau misalnya ada apapun bisa diselesaikan dengan baik lah ya. Apalagi kita juga akan menunggu karya-karya terbaru dari The Carrion. Oke, dan semoga Carrion ini sudah semakin gede lah. Yes. Oke. Dan pastinya terima kasih banyak untuk The Carrion, tepuk tangan dulu untuk The Carrion. Luar biasa. Episode perdana dari Riff ya. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan talk show kita di episode perdana bersama dengan The Carrion. Pastinya banyak sekali band-band yang akan kita undang. Masih banyak banget, jangan khawatir ya. Masih ada banyak banget band yang bakal kita ajak ngobrol ya. Yes, dan akhirnya saya Toran Berbeda dan rekan saya Uki Rianto dari Undur Diri. Terima kasih buat semuanya. Bye, sampai ketemu lagi di Riff episode berikutnya.